Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang permasalahan audit sistem. Yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Agung Supratman, nomor BP 0246. Yang kedua, Gus Ramayanti, nomor BP 0233. Yang ketiga, Muhammad Ihsan, nomor BP 0241. Yang keempat, Nelvida Fitri, nomor BP 0244. Yang kelima, Putri Rizkika, nomor BP 0326. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian audit sistem informasi. Akan saya jelaskan sendiri. Menurut Ron Weber 1999, audit sistem informasi adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya, 5 tahapan audit sistem informasi, yaitu yang pertama, perencanaan audit atau planning the audits. Yang kedua, pengetesan kendali, test of control. Yang ketiga, pengetesan transaksi, test of transaction. Yang keempat, pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil, test of balance or overall result. Dan pengakhiran atau penyelesaian. Selanjutnya, tujuan dilakukan audit sistem informasi. Yang pertama, mengamankan aset, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, menjaga efisiensi sistem. Permasalahan audit sistem. Yang pertama, preventive control adalah suatu langkah pencegahan yang diambil sebelum keadaan darurat, kehilangan atau masalah terjadi. Yang kedua, detective control adalah sesuatu yang dirancang untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan setelah mereka telah terjadi. Misalnya, Departemen Pemeriksaan Tagihan Telepon untuk panggilan pribadi. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nelvida Fitri. Yang ketiga, recovery control, untuk membantu mengurangi pengaruh dari suatu event yang hilang melalui prosedur recovery data atau mengembalikan data yang hilang melalui prosedur recovery data. Misalnya, memperbaiki data yang terkena virus. Yang keempat, deterrent control, aplikasi kontrol untuk memperkecil dan mendeteksi operasi-operasi perangkat lunak yang tidak biasa. Yang kelima, transaksi kontrol, untuk menyediakan kontrol di berbagai tahap transaksi, dari inisiasi sampai output melalui kontrol testing dan kontrol perubahan. Studi kasus pencurian dana dengan kartu ATM palsu Jakarta Antara News. Sekitar 400 juta yen atau 44 miliar rupiah deposito di 6 bank di Jepang telah ditarik oleh kartu ATM palsu setelah informasi pribadi nasabah dibocorkan oleh sebuah perusahaan sejak Desember 2006. Demikian harian Yomiuri Shimbun dalam edisi online-nya Rabu. Bank-bank yang kini sedang diselidiki polisi adalah Bank Hobuku yang berbasis oleh Bank-bank yang kini sedang diselidiki polisi adalah Bank Hoyoku yang berbasis di Okayama, North Pacific Bank, Bank Hiba Tokyo, Bank Haikyo, Bank Oita, dan Bank Kyo. Polisi menduga para tersangka kriminal itu menggunakan teknik pemalsuan baru untuk membuat kartu ATM tiruan yang dipakai dalam tindakan kriminal. Pihak-pihak kepolisian Metropolitan
pihak kepolisian Metropolitan Tokyo meyakini kasus pemalsuan ATM ini sebagai ulah komplotan pemalsuan Pihak kepolisian Metropolitan Tokyo meyakini kasus pemalsuan ATM ini sebagai ulah komplotan pemalsuan ATM yang besar sehingga pihaknya berencana membuat gugus tugas penyelidikan bersama dengan suatu polisi lain. Pihak kepolisian Metropolitan Tokyo meyakini kasus pemalsuan ATM ini sebagai ulah komplotan pemalsuan ATM yang besar, sehingga pihak perencanaan membentuk gugus tugas penyelidikan bersama dengan satuan polisi lainnya. Terima kasih kepada Nelvida Fitri. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Putri Rizkika. Berdasarkan sumber kepolisian dan bank-bank yang dibobol, sekitar 141 juta yen tabungan para nasabah telah ditarik dari 186 nomor rekening di North Pacific Bank antara 17 sampai 23 Oktober 2007. Para nasabah bank-bank itu sempat mengeluhkan adanya penarikan dana dari rekening mereka tanpa sepengetahuan mereka. Kejadian serupa ditemukan di Bank Chugoku dan Bank Chiba. Dalam semua perkara itu, dana tunai telah ditarik dari gerai-gerai ATM di Tokyo dan daerah administratif khususnya Osaka yang letaknya jauh dari tempat para pemilik rekening yang dibobol. Polisi yakin peristiwa serupa menimpa bank-bank lainnya. Uniknya, tidak satu pun dari para pemilik rekening itu kehilangan kartu ATM-nya. Dalam kasus Bank Oita misalnya, salah satu kartu ATM telah digunakan untuk menarik dana, meskipun pemilik rekening tidak memiliki kartu ATM. Para pemilik rekening juga diketahui tinggal di tempat yang berbeda-beda dan tidak menggunakan kartu-kartu ATM yang sama. Terima kasih kepada Putri Rizkika. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Muhammad Ihsan. Hal ini menunjukkan bahwa teknik skimming atau pemecahan sepintas tidak digunakan untuk mengakses informasi dalam ATM. Sampai berita ini diturunkan, polisi masih menyelidiki teknik dan metode yang pelaku gunakan dalam melakukan serangkaian pembobolan ATM tersebut. Namun, polisi telah berhasil menemukan satu benang merah, yaitu di mana sebagian besar pemilik rekening yang dibobol itu adalah anggota satu program yang dijalankan oleh perusahaan penjual produk makanan kesehatan yang berbasis di Tokyo. Selanjutnya, analisa kasus. Dari rangkuman berita di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain yaitu pembobolan dana rekening tersebut kemungkinan besar dilakukan oleh orang dalam perusahaan atau orang dalam perbankan dan dilakukan lebih dari satu orang. Selanjutnya, karena tidak semua pemilik rekening memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut, ada kemungkinan pembocoran informasi itu dilakukan oleh satu perusahaan saja, mengingat jumlah dana yang dibobol sangat besar. Modusnya kemungkinan penipuan berkedok program yang menawarkan keanggotaan. Korban yang tergoda mendaftar menjadi anggota secara tidak sadar mungkin telah mencantumkan informasi-informasi yang seharusnya bersifat rahasia. Selanjutnya, pelaku kemungkinan memanfaatkan kelemahan sistem keamanan kartu ATM yang hanya dilindungi oleh PIN. Pelaku juga kemungkinan besar menguasai pengetahuan tentang sistem jaringan perbankan. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan teknik yang masih belum diketahui dan hampir bisa dipastikan belum pernah digunakan sebelumnya. Dari rangkuman berita di atas, disebutkan bahwa pemilik yang uangnya hilang telah melakukan keluhan sebelumnya terhadap pihak bank. Hal ini dapat diartikan bahwa lamanya bank dalam merespon keluhan-keluhan tersebut juga dapat menjadi salah satu sebab mengapa kasus ini menjadi begitu besar. Dari segi sistem keamanan kartu ATM itu sendiri terdapat dua kelemahan. Terima kasih kepada Muhammad Ihsan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Agung Supratman. Kelemahan pada mekanisme pengamanan fisik kartu ATM. Kartu ATM yang banyak digunakan selama ini adalah model kartu ATM berbasis pita magnet. Kelemahan utama kartu jenis ini terdapat pada pita magnetnya.
Kartu jenis ini sangat mudah terbaca pada perangkat pembaca pita magnet. Kelemahan pada mekanisme pengamanan data di dalam sistem pengamanan pada kartu ATM yang banyak digunakan saat ini adalah dengan penggunaan PIN, dan telah dilengkapi dengan prosedur yang membatasi kesalahan dalam memasukkan PIN sebanyak 3 kali yang dimaksudkan untuk menghindari brute force. Meskipun dapat dikatakan cukup aman dari brute force, mekanisme pengaman ini akan tidak berfungsi jika pelaku telah mengetahui PIN korbannya. Saran: melakukan perbaikan atau perubahan sistem keamanan untuk kartu ATM dengan penggunaan kartu ATM berbasis chip misalnya, yang dirasa lebih aman dari skimming, atau dengan penggunaan sistem keamanan lainnya yang tidak bersifat PIN seperti pengamanan dengan sidik jari, scan retina, atau dengan penerapan tanda tangan digital misalnya. Karena pembobolan ini sebagiannya juga disebabkan oleh kelengahan pemilik rekening, ada baiknya jika setiap bank yang mengeluarkan kartu ATM memberikan edukasi kepada para nasabahnya tentang tata cara penggunaan kartu ATM dan bagaimana cara untuk menjaga keamanannya. Mungkin hanya sekian penjelasan yang dapat kami lakukan tentang permasalahan audit sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.